Ya, berikutnya dari brosur halaman 11 masuk ke 12. An Abi Waqidil Laitsiyyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu iz aqbala salasatu nafarin fa aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma salisu fa'adbara zahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anin nafari salasah amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allahu wa ammal akharu fastahyallahu ta'ala minhu wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama orang banyak. Kemudian datang 3 orang, yang 2 orang langsung maju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang seorang lagi berpaling lalu pergi. Lalu 2 orang tersebut berhenti pada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu di antaranya melihat tempat yang masih longgar di dalam majelis tersebut, kemudian ia duduk padanya, dan yang satunya lagi duduk di belakang mereka. Sedangkan orang yang ketiga langsung berpaling lalu pergi. Setelah selesai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang 1 orang, ia mencari keridhaan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Yang satunya lagi, ia malu kepada Allah, maka Allah Ta'ala pun malu kepadanya. Sedangkan yang satunya lagi, ia berpaling, maka Allah pun berpaling pula darinya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 24. Dari hadis ini mohon dijelaskan, Ustaz. Itu sudah sangat jelas. Jadi ini Abu Waqid Al-Laitsi itu menceritakan, mengabarkan bahwa dulu pernah suatu ketika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nas ma'ahu. Jadi dulu Rasulullah pernah pada suatu ketika itu duduk di dalam masjidnya, dan bersama beliau itu adalah manusia ikut duduk bersama beliau. Tentu duduknya beliau di situ memberikan taklim, memberikan pengajaran, memberikan tentang pendidikan, memberikan atau menjelaskan tentang wahyu dari Allah, aturan-aturan agama Allah ini. Lah saat Rasulullah duduk bersama manusia, tentu orang-orang yang beriman pada waktu itu, id aqbala salah satu nafarin, kemudian datang 3 orang, menuju majlis atau masjid Nabi itu. Setelah mereka bertiga itu datang, fa aqbalasnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang 2 itu langsung maju mendekat di hadapan Rasulullah. Tadi kan 3 orang, yang 2 mendekat maju sampai di hadapan Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga tidak sepotong-potong yang didengar, tetapi betul-betul dengar, paham, dan diamalkan. Karena ini Rasulullah langsung yang mengajarkan, seorang nabi, seorang utusan Allah, kekasih Allah, dan yang diajarkan adalah wahyu, risalah, wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka 2 orang tadi langsung maju di hadapan Rasulullah. Namun ada 1 orang, wa dhahaba wahid, yang 1 pergi.
Yang dua mendekat di hadapan Rasul, yang satu pergi. Qala, kemudian fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dua orang ini tadi itu mengikuti kajian atau taklim, pengajaran, penjelasan, pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengikuti. Maka yang satu wa fa'amma ahaduhuma faro'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Maka tatkala dua orang ini mendekat ke majelis Nabi, kok melihat di situ ada furjah, ada ruang yang masih kosong, ada tempat yang masih kosong, dia tidak bersembunyi, tidak leyeh-leyeh, tidak bersembunyi. Dia tidak mencari tempat yang dia bisa nyaman untuk ngantuk-ngantuk, tidak. Tapi dia langsung mengisi tempat kosong tersebut, furjah. Tetapi yang satu lagi, wa amal akhor fajalasa khalfahum. Yang satu, yang dua orang tadi kan dua, yang satu melihat furjah, masih ada celah, masih ada kosong sedikit. Sekalipun dia tidak nyaman duduk di situ, tapi dia langsung mengisi tempat itu. Itulah furjah, kosong. Karena dia betul-betul ingin khusyuk, ingin serius, tidak mau ada gangguan apapun dalam mendengarkan penjelasan-penjelasan Rasulullah. Dia tidak ingin gangguan ngantuk dan lain sebagainya. Namun yang satu lagi, fajalasa khalfahum, malu-malu dia mencari tempat yang nyaman biar bisa ngantuk, padahal tidak ada uzur ini. Beda kalau kita ada uzur, misalkan sakit pinggang, boyokan dan lain sebagainya, sudah sepuh, maka dia harus duduk di tempat yang di situ ada sandarannya biar bisa bersandar. Kalau tidak bisa bersandar, maka pinggangnya akan terasa sakit sekali. Itu namanya ada uzrun syar'iyyun, uzur yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat. Maka tidak mengapa. Nah ini tidak, tanpa uzur, cari tempat yang tersembunyi, yang seharusnya di situ kosong diisi, tetapi malah cari tempat tersembunyi, khalfahum, di belakang orang-orang yang duduk di situ. Cari tempat tersembunyi. Lebih enak lagi kalau di warung. Kita datang ke majelis ini sebelum pandemi dulu, kita datang, kemudian kita mampir warung, sudah nyaman di situ sampai diakhiri, nyaman di situ karena perutnya bisa kenyang, kemudian juga tidak haus karena bisa minum opo es teh, es jeruk, bola bali nganti kemlekeren. Setelah itu tidur. Nah sebetulnya kalau hendak ke warung itu datang lebih awal sebelum kajian dimulai, datang makan yang kenyang dulu, minum sehingga betul-betul hilang dahaganya, bismillah masuk ke majelis ini. Nah nanti setelah selesai mampir lagi ke warung. Nah warungnya itu ya kalau bisa dibeli. Mau sudah buka di sini, nanti kalau sudah lepas pandemi, mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini. Amin. Nanti warungnya ya dibeli. Tidak apa-apa, itu dibeli, kita kuatkan. Kita makan, lapar, sudah makan di situ. Ning bayar, gitu. Jangan makan peh bolo dewe, peh akrab terus gratis yo, jangan. Nah kecuali kalau pemilik warungnya itu gratis ke, yo matur nuwun ning. Tapi biasanya kita matur nuwun sesuk neh yo, kan biasanya kita begitu. Makanya kalau betul-betul ingin khusyuk mendengarkan kajian-kajian tentang Quran dan Sunnah, kita contoh dua orang tadi, yang satu khusyuk betul di situ, masuk jadi mempersiapkan segalanya, mempersiapkan segalanya. Nah, konsep mempersiapkan segalanya ini oleh Allah disebutkan termasuk konsep bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan kajian secara khusyuk. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat terakhir itu, coba kita ingat biar kita paham. Kita pelan-pelan tidak mengapa, yang penting kita bisa jelas. Surah Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 69.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita mendengar sekilas atau membaca kata jihad, itu pertama kali yang terlintas dalam benak kita adalah perang, kan itu, perang. Padahal yang namanya jihad itu luas sekali maknanya, tidak hanya perang. Lah bagaimana kondisi sekarang ini kalau negara tidak sedang berperang, kita tidak sedang berperang, orang-orang beriman tidak sedang berperang dengan orang yang memusuhi karena keimanannya, apa yang kita lakukan? Makna jihad itu luas. Walladzina jahadu, kata jahadu itu berasal dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Kata ini punya 3 makna. Yang pertama al-ijtihadu. Al-ijtihad itu adalah kesungguhan konsep, kesungguhan persiapan, kesungguhan dalam menyiapkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Itu namanya al-ijtihad. Maka kalau kita ingin hadir ke majelis zikir, ingin hadir ke majelis ilmu, maka persiapkan. Sebelum kita berangkat itu sudah kita persiapkan segalanya. Kita persiapkan kalau kajian nanti pada hari Ahad itu pagi, maka malam dia tidak akan begadang. Atau dia atur waktunya, ba'da isya tidak ada keperluan, sudah dia tidur, nanti bangun fi sulusi lail, tengah malam, dirikan malamnya, hidupkan malamnya. Tidak dibuat untuk begadang tanpa ada manfaat. Kemudian persiapkan betul pagi, kalau nanti biar tidak terganggu, sehingga tidak dari awal sampai akhir tidak di warung, ya sarapan dulu atau datang lebih awal, mampir di warung yang sudah buka di sini, kemudian makan, minum. Tapi kalau pas puasa jangan, pas puasa jangan. Nah, kemudian itu merupakan persiapan kita, istihad kita, kesungguhan kita menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kita ingin melakukan satu kebaikan, kita butuh persiapan, yaitu jihad konsep, jihad kesungguhan, kesungguhan dalam konsep wacana mempersiapkan segala sesuatunya. Dan jihad ini, kesungguhan ini hanya boleh kita lakukan tatkala apa yang akan kita lakukan itu tidak melanggar ketetapan Allah, tidak melanggar ketetapan Rasulullah. Namun kalau hanya persiapan angan-angan saja, wah besok mau ke jihad pagi, ini mungkin nanti setelah pandemi, bismillah saya bersiap sejak dini, sejak malam tidak begadang, atur tidurnya, kemudian hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah. Kemudian pagi kalau pas tidak puasa, kan ada itu kan yang puasa-puasa sunnah, kalau pas puasa Daud mungkin pas di situ di hari Ahad. Maka kalau pas tidak puasa, saya sarapan. Kalau di rumah belum sempat sarapan, saya akan datang lebih awal dan nanti mampir di warung fulan, saya akan sarapan di sana. Kalau sudah, saya akan masuk ke dalam majelis dan duduk di situ. Dan rencana saya ketika selama kajian berlangsung, saya tidak akan ngantuk, saya tidak akan melihat WA, saya tidak akan melihat IG, Facebook dan lain sebagainya. Saya betul-betul akan fokus. Itu semua direncanakan. Namun rencana itu, kesungguhan atau jihad rencana saja tidak cukup tanpa ada makna kedua, yaitu al-jihadu, yaitu kesungguhan fisik. Al-jihad itu kesungguhan fisik. Nah, rencana sudah bagus, sudah matang, istihadnya sudah dapat, kesungguhan rencananya sudah dapat, harus diikuti dengan kesungguhan fisik. Kesungguhan fisiknya ya datang ke majelis ini,
datang ke majelis ini. Kalau hanya sebatas kesungguhan rencana, ya tinggal rencana. Ketika pagi delalai, malam begadang. Ada sepak bola, yang suka sepak bola melihat sampai dini hari, sampai subuh. Jagone kalah sisan, wah sudah, wes itu grantes sekali itu. Ya sesudah itu ngantuk, sholat subuh pun juga asal-asalan. Asal-asalan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, setelah itu tidur delalah, pasang alarm 6:30. 6:30 pasang alarm, ternyata alarmnya dipasang 3, 4, 5 kali. Alarm pertama bunyi dimatikan, pasang lagi alarm jam 7 kurang 1/4, bunyi lagi dimatikan, bunyi lagi dimatikan, sehingga wah masih ngantuk, wah nanti aja dengarkan dari radio, lihat dari televisi. Maka tidak jadi datang ke majelis ini. Maka ya jihad kesungguhan, jihad rencana, tinggal jihad rencana, karena tidak ada jihad fisiknya, sehingga tidak sampai di sini. Kalau toh sudah sampai di sini, apa yang direncanakan tadi semaksimalnya juga dilaksanakan, dijalankan. Itu termasuk jihad fisik. Di sini kalau melihat furjah langsung diisi, langsung duduk di situ. Biar tidak ngantuk. Bagaimana kalau ngantuk? Sudah izin, raup dan lain sebagainya. Itu termasuk jihad fisik. Tidak melihat WA, IG, Facebook dan lain sebagainya. Itu jihad fisik yang mengikuti jihad rencana. Dua hal ini saja belum cukup, karena masih ada makna jahadu yang ketiga, yaitu al-mujahadatu, yaitu mujahadah. Mujahadah adalah kesungguhan untuk melawan hawa nafsu, dan ini yang paling sulit. Rencana sudah bersungguh-sungguh, jihad rencana sudah terpenuhi, semuanya sudah disiapkan, diikuti dengan jihad fisiknya, sehingga sampailah di sini betul-betul di sini khusyuk betul mengikuti, tidak ngantuk, tidak sibuk dengan urusan HP-nya dan lain sebagainya, tidak sibuk dengan urusan yang lain-lain, hanya fokus. Kemudian datanglah makna ketiga, mujahadah. Sampai di sini setan mulai membisikkan sesuatu, apalagi di bawah kipas angin, di kena AC, agak ngantuk gitu. Setan membisikkan sesuatu. Wah, ini enak sekali digunakan untuk tidur. Lah kayak ustadznya suwe banget, ora barbar. Padahal selak luwe, selak haus, selak ada janji, selak buka toko, padahal pembeli nanti datangnya itu jam-jam 11:30. Lah ini sudah 11:30 lebih kok durung diakhiri. Jane kan duwe jam apa ora to, Ustaz? Wah, itu setan mulai membisikkan seperti itu. Nek ra duwe jam, mbok itu ya, siapa itu salah satu memberi informasi atau mengingatkan, mungkin Ustadz Ghazali. Kok Ustadz Ghazali enggak segera ngendika cukup Ustadz, kok enggak begitu ya? Lah nanti kalau sudah Ustadznya, ya saya rasa cukup, ternyata ada yang bertanya, Ustadz mohon dijawab Ustadz. Semua mata melihat, memandang ke arahnya. Wis arep diakhiri si arep tekon. Apa orang ngerti nek kene iki selak luwe? Apa orang ngerti selak buka toko, engko pembeli selak do melayu? Itu semua bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Dan ini yang paling sulit. Paling sulit. Kalau jihad rencana mudah, kita siapkan. Wah, kita rencanakan matang, diri itu mudah. Kemudian jihad rencana kita ikuti dengan jihad fisik, itu masih mudah. Asal kita datang melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian kita datang, itu sudah kita terpenuhi jihad fisik kita. Nah yang terakhir yaitu jihad mujahadah, itu yang susah, melawan godaan hawa nafsu. Oh, ternyata digoda ngantuk lulus. Setannya itu punya khutuwat. Setan itu punya khutuwat, punya banyak langkah. Bukan hanya punya khutwah, bukan hanya punya satu langkah. Setan itu punya sekian 1001 macam cara, 1001 macam langkah untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Digoda ngantuk kok lulus.
maka digoda lapar, kok ternyata lulus. Kemudian digoda dengan HP-nya WA, kebetulan membuka, waduh sudah antri di depan toko sekian banyak pembeli, akan melakukan transaksi sekian puluh juta, saya untung 1 juta. Wah, ini bagaimana ini? Kalau saya mengikuti ini sampai selesai, keuntungan 1 juta sekian itu akan musnah, saya nggak jadi dapat karena pembeli pergi. Namun kalau orang yang khusyuk betul kepada Allah, dia yakin betul, tidak peduli, karena yang menggerakkan hati dan kaki seorang pembeli untuk datang ke toko kita itu adalah Allah. Yang menggerakkan hati dan kaki seorang pembeli ke toko kita itu adalah Allah. Maka kita yakin pada Allah, kedepankan akhirat kita, maka dunia kita pasti akan terpenuhi. Nah, orang ini mujahadah itu tidak sedikit, termasuk kita. Termasuk kita ini seringkali tidak lulus dalam mujahadah itu. Baru lulus dalam jihad rencana, lulus dalam mengikuti jihad secara fisiknya, mujahadahnya banyak di antara kita yang tidak lulus, termasuk kita kalau tidak hati-hati. Lah aneh lagi, jihad rencana saja tidak punya. Lah terus tujuan hidupnya apa? Jihad rencana untuk kebaikan saja tidak punya. Lantas tujuan hidupnya apa? Makanya yang 2 orang tadi, 1 orang melihat furjah kosong dalam halakoh lantas duduk. Yang 1 lagi dia masih malu-malu. Jadi jihad fisiknya, mujahadahnya itu kurang. Dia ingin di situ, tetapi wah di situ tidak nyaman, ora iso selonjor. Apalagi sebelum pandemi dulu, walah ini lutut gatuk antara lutut dengan lutut, keju dan lain sebagainya. Wah, saya tak nyari tempat yang lain. Tempat di sana, di luar majelis, di bawah pohon sepoi-sepoi, ya sudah tidur di situ. Tetapi mendengar, meski dia mencari tempat melihat furjah, dia tidak mengisi, tidak duduk di situ, dia cari tempat yang paling nyaman untuk dirinya. Seakan-akan dia malu jika duduk di tengah-tengah tersebut. Dia cari tempat yang paling nyaman biar khusyuk mendengarkan. Itu. Nah, yang ketiga dia malah pergi, fa'ad barodhahiban, dia berpaling. Jangankan untuk duduk mengisi furjah, tempat kosong yang ada di tengah-tengah majelis zikir, majelis ilmu, duduk di tempat yang dia paling nyaman saja dia juga tidak mau. Kenapa? Karena di situ dikaji, karena telinganya mendengar. Sekalipun duduk di tempat yang paling nyaman, namun telinganya masih mendengar. Ayat-ayat Allah diterangkan, hadis-hadis Rasulullah dijelaskan dengan gamblang, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Dia masih dengar itu, dan dia tidak suka mendengar kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran hadis-hadis Rasulullah, itu tidak suka. Maka dia berpaling, dia pergi. Karena telinganya biasanya dia sukanya untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka tatkala mendengar Al-Quran dan Sunnah dijelaskan, maka dia tidak suka. Telinganya tidak mau mendengarkan, maka dia pergi. Lah falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah selesai dari taklimnya, dari taklim beliau, dari kajian beliau, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bin nafaris salasah, apakah kamu mau aku beritahukan tentang 3 orang tadi? Kan yang 1 itu mengisi furjah, yang penting kosong dia langsung isi, kata Rasul. Yang 1 itu fa'awa ilallah, hakikatnya orang yang mengisi furjah meski itu tidak nyaman untuk dirinya, tapi dia tahu betul-betul ingin bergabung di situ, ingin khusyuk betul, sekalipun duduknya tidak nyaman bagi dirinya, namun dia tahu duduk di situ dia akan terbebas dari segala gangguan, dari segala bujuk rayu setan, sehingga kajian betul-betul bisa didengarkan oleh telinganya, dilihat oleh matanya, kemudian dirasakan dan dipahami oleh hatinya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Hakikatnya orang yang mengisi furjah tadi, kata Rasul, dia mencari keridhaan Allah. Maka fa'awahullah, maka Allah pun ridho kepadanya. Sedangkan orang yang kedua yang duduk khalfahum, malu-malu, kata Rasul, fastahya, hakikatnya orang yang kedua tadi dia malu untuk duduk di situ, malu untuk mengisi furjah. Namun dia tetap hatinya khusyuk mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ta'lim-ta'lim, ayat-ayat Allah dijelaskan, hadis-hadis Rasulullah diterangkan. Maka fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Malu. Yang ketiga ini tidak, fa'a'rodo, dia berpaling, matanya tidak mau melihat, telinganya tidak mau mendengar, apalagi hatinya jelas tidak mau memahami, tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah. Maka dia berpaling pergi mencari tempat yang lain, yang di situ tidak ada kajian Al-Quran dan As-Sunnah, yang di situ tidak diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia nyaman di situ mencari tempat-tempat maksiat. Maka kata Rasul, dia berpaling, Allah pun berpaling daripadanya. Padahal kalau ada seseorang berpaling dari Allah, berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba itu diingat kembali Ustaz. Quran surah Toha surah 20 ayat 124 sampai 126 itu kalau tidak salah. Surah Toha nomor surah 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Gitu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka, itu kata Allah. Kalau yang ngendika itu, yang berfirman itu Allah, yang mengatakan itu Allah, pastilah raiba fih, tidak perlu diragukan lagi. Maka kita orang yang beriman tidak perlu ragu dengan seluruh kalamullah, seluruh firman Allah, karena ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, kita tidak percaya, lantas kita percaya dengan perkataannya siapa? Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku. Lah, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya itu dijelaskan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Itu kan di majelis itu dijelaskan peringatan-peringatan Allah. Kok ada orang yang tidak suka, padahal sudah diciptakan oleh Allah, disempurnakan penciptaannya, dibekali dengan fitrah. Fitrah, sekali lagi, kesiapan dan kesanggupan untuk menjalankan agama tauhid secara kafah, itu fitrah. Kok ada tiba-tiba manusia tidak suka mendengar Al-Quran dijelaskan, mendengar hadis-hadis Nabi dijelaskan, kok tidak suka? Maka hakikatnya dia sedang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Nah, kalau itu dilakukan, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dzonka, pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Oh, tidak sempit, wong hartanya melimpah. Betul, hartanya melimpah, tapi kalau dia mau jujur ditanya, hatinya pasti tidak nyaman, hatinya pasti tidak tentram. Harta banyak namun selalu merasa kurang.
Harta banyak namun selalu merasa kurang sehingga terus-menerus korupsi mengambil hak yang bukan miliknya. Harta banyak tetapi bingung mau disimpan di mana, disimpan di bank, takut banknya nanti likuidasi, banknya ditutup sehingga hartanya tidak kembali. Disimpan di rumah, di bawah bantal, takut nanti disantroni rampok, di lemari takut nanti disantroni rampok juga. Disimpan di sakunya, takut diambil istrinya, diambil anaknya, bingung, hatinya tidak tentram. Maka mengalami kehidupan yang serba sempit. Hartanya banyak namun tetap dalam hal urusan makan itu mengalami satu kesempitan, tidak merasakan kenikmatan. Makannya pun sudah menggunakan otak, bukan menggunakan mulut. Ketika mau makan, kolesterol daging kambing, otaknya berpikir, kolesterol, sekalipun mulutnya pengen, tapi makanya sudah menggunakan otak. Ini asam urat, ini apalagi ya penyakit-penyakit itu, sehingga akhirnya ya wes jangan penting baik kan gitu. Padahal hartanya melimpah tapi makan tidak bisa menikmati. Karena apa? Sempit hatinya, kurang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah uji dengan sakit, tidak boleh makan ini itu dan lain sebagainya, pasti dia laksanakan. Wah ini mau ngicip-icip kok tombo pengen kok bendino kan gitu. Maka yang terjadi, kalau medis sudah menasihati itu, melarang itu terus kita makan, maka sakitnya akan semakin parah. Karena dalam hal apapun, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Nah kita orang awam medis sudah mengatakan bahwa penyakit diabetes itu jangan banyak-banyak gula. Kalau terus itu ya sudah, nanti akan semakin parah. Nah kemudian kita mengidap itu, lantas walah apa yo nyatane yo bendino es teh lagi yo ora apa-apa. Ya nanti lama-lama akan semakin parah. Ya ketika parah sudah, untuk diobati lebih sulit lagi. Mending al-wiqayatu khairum minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sudah kena penyakit, ya kita mencegah bagaimana biar tidak semakin parah. Maka apa yang menjadi nasihat medis ya kita ikuti, daripada kita langgar kemudian menjadi lebih parah, sehingga untuk diobati lebih susah lagi, harus dosisnya dinaikkan lagi. Yang dulunya dosis sekian sudah alhamdulillah qadarullah Allah beri kecocokan, karena banyak yang kita langgar nasihat-nasihat dokter, sehingga dosisnya harus naik lagi. Dosis kemarin wes ora kodal, ndak mempan, naik dosis lagi, kita langgar lagi, naik dosis lagi, lama-lama jadinya overdosis karena obat. Na'udzubillah. Maka kalau itu sudah terjadi, pengobatannya akan lebih sulit. Dan saat itu terjadi sudah merasa sempit. Dulu sehat kok sekarang sakit, kalau tidak dilandasi dengan iman. Itu sakit karena dijarak dewe kan itu. Nah ketika dijarak dewe, ketika sakit betul kan sunatullah berlaku. Kalau kita jarak ya akan terjadi. Nah dijarak dewe ketika sakit mengeluh kepada Allah, ya Allah berikan hamba kesembuhan ya Allah. Hamba janji ya Allah jika engkau berikan kesembuhan, hamba tidak akan makan sate kambing lagi ya Allah. Betul diberi kesembuhan oleh Allah. Namun belum sembuh total, baru berkurang sakitnya, sudah merasa enak, langsung sudah kapok lombok, weruh sate kambing, weruh tengkleng dan lain sebagainya, langsung sudah tombo pengen tapi sak panci tombo pengen ya sudah sakit lagi. Nanti mohon lagi kepada Allah dan lain sebagainya. Maka orang yang kalau hatinya ada iman, dia diuji sakit oleh Allah, dia ikhlas menerima. Dia yakin betul pada Allah.
husnudzon pada Allah, bahwa Allah pasti menyembuhkan. Sebagai wujud dia husnudzon kepada Allah, yakin pada Allah, pasti dia akan melakukan ikhtiar insani secara maksimal. Ikhtiar insani yang dilakukan, apa yang menjadi nasihat medis, nasihat dokter, dia laksanakan secara maksimal. Setelah ikhtiar insani, di samping ikhtiar insani, pasti dia akan lakukan ikhtiar ilahi secara maksimal pula, lebih mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa jika aku sakit, Allah yang maha menyembuhkan. Yakin betul, hanya memohon kesembuhan kepada Allah. Dalam hatinya yakin bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Adapun dokter dan obat itu adalah wasilah. Itu adalah wasilah. Yakin betul dalam hatinya. Itu kalau orang yang beriman, sehingga tidak akan merasakan kesempitan hidup. Tetapi orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah, termasuk bagaimana dia sakit, harus menghadapi sakitnya, sikapnya bagaimana, kalau dia sebagai seorang yang beriman, kok dia berpaling dari itu, pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Hatinya tidak tenang, tidak yakin pada Allah, lebih yakin pada dokter dan obat-obatan daripada kepada Allah, sehingga dia hanya melakukan ikhtiar insani saja tanpa mau memohon dan mendekat kepada Allah. Padahal kalau kita diuji sakit, kalau kita beriman pada Allah, apapun musibahnya, pertama yang harus kita lakukan adalah zikrullah, ingat Allah dulu, mendekat dulu kepada Allah. Sakit ini yang punya Allah, maka yang akan menyembuhkan, yang akan mengangkat juga Allah. Begitu kita sakit, kita ingat dulu kepada Allah, mendekat dulu kepada Allah, cari Allah, bangun hubungan dekat yang baik dengan Allah. Setelah itu kita lakukan ikhtiar insani. Sudah, insya Allah dengan begitu syarat-syarat kesembuhan sudah kita tempuh yang Allah berikan, pasti Allah akan sembuhkan kita. Itu pasti, karena janji Allah sudah demikian. Yang namanya itu ternyata meninggal, loh, meninggal itu juga sembuh. Jangan dikira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Jangan dikira, dia tetap hidup. Selama kita meninggal fisabilillah di jalan Allah, kita hidup, kita tetap hidup di bawah naungan rahmat kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara zahir kita mati, namun di sisi Allah ternyata kita hidup dengan penuh rahmatnya yang tanpa batas. Maka orang itu biasanya ngerti sembuh itu secara lahir saja. Kalau meninggal itu tidak sembuh, bukan. Kalau menurut bahasa Al-Quran, orang meninggal di jalan Allah sebabnya mati, orang meninggal di jalan Allah sebabnya sakit, itu tetap hidup di sisi Allah. Itu tetap hidup. Orang yang beriman betul kepada Allah, diuji oleh Allah, apapun ujiannya, langsung hal yang pertama dia lakukan pasti mendekat kepada Allah. Setelah itu melakukan ikhtiar insani. Dia tidak akan pernah berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dia paham betul dan yakin betul, kalau saya berpaling dari peringatan Allah, saya akan mengalami kehidupan yang sempit, karena telah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hadis-hadis Rasulullah. Dan jika itu kita lakukan, na'udzubillah, di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka kita pun akan berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia dalam keadaan melihat? Dengan tegas Allah jawab apa yang kita katakan, pertanyaan kita kepada Allah. Dengan tegas Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah. Telingamu sudah mendengar ayat-ayatku dijelaskan, matamu sudah melihat majelis-majelis taklim di situ, diajarkan Al-Quran dan Sunnah, diajarkan kebenaran ayat-ayatku.
dan kebenaran tuntunan-tuntunan Rasulku, tetapi kamu tidak mau duduk di dalamnya, tidak mau bergabung di situ, tidak mau mentadaburi ayat-ayatku, tidak mau mempelajari tuntunan-tuntunan Rasulku, malah kamu pilih yang lain, pilih pilihan yang ketiga selain ketetapanku dan ketetapan Rasulku. Maka tatkala kamu melupakan ayat-ayatku, aturan-aturan agamaku, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun kamu dilupakan, wis ora direken. Kalau yang melupakan manusia tidak mengapa, tapi ini yang melupakan Allah. Kalau kita tidak direken oleh manusia karena kita mengamalkan hasil kaji, tidak masalah, tidak perlu takut. Yang penting Allah tetap menyapa kita, Allah tetap menganggap dan mereken kita. Nah, kalau ternyata yang tidak mereken adalah Allah, sudah ini bencana besar dan kesengsaraan selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka berusahalah untuk meraih ridha Allah. Jangan hanya berusaha semaksimalnya untuk mencari kesenangan, kecintaan manusia, tetapi berusahalah dengan sekuat tenaga, curahkan semua potensi yang Allah titipkan pada kita hanya untuk meraih ridha Allah, hanya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Karena Sang Maha Pemilik kemuliaan itu hanya Allah. Segala kemuliaan pemiliknya adalah Allah. Dalam Quran surah Fatir itu, surah 35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan di sisi Allah, maka ketahuilah seluruh kemuliaan itu hanya ada pada sisi Allah. Yang Maha memiliki adalah Allah. Tentu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Aturan-aturan yang Allah berikan, aturan-aturan yang Rasulullah contohkan, Rasulullah tuntunkan, harus kita penuhi. Maka mari kita berusaha mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan berusaha mendapatkan kemuliaan dari manusia, karena manusia itu setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, tidak akan bisa pernah memberi kemuliaan pada manusia yang lain, karena belum tentu dia lebih bertakwa daripada kita, belum tentu pula kita lebih bertakwa daripada fulan. Maka kemuliaan yang sesungguhnya bukan kemuliaan zahir lahir yang bisa kita lihat. Orang punya mobil mewah jangan dianggap mulia. Kita biasanya melihat orang dengan mobil mewah itu adalah orang mulia. Sikap kita pun berbeda. Nah, orang ini kok menggunakan mobil mewah? Nah, parkirnya sini, di dekat sini, karena mobilnya mewah. Orang ngerti mobilnya sopo, mobil silian apa mobil colongan. Yang penting dinaiki, dia naik mobil mewah, datang ke tempat kita, padahal panjenengan memberi aturan di tempat panjenengan yang boleh parkir di dekat sini mobilnya mewah. Maka tolak ukur kita sebagai orang yang beriman sudah harta benda jadinya, secara lahiriah saja. Oh, fulan mobilnya mewah, padahal datang belakangan. Kita monggo sampai depan, monggo sampai depan. Tatkala mobilnya mung sak-sake, apalagi mobil pickup itu, mobil pickup tahunnya tua, datangnya pertama kali, oh sana, parkirnya sana, jauh sana. Nah, sehingga tolak ukurnya hanya harta benda, tolak ukurnya. Ketika ada tamu dengan mobil mewah, kita bingung, kelabaan, bagaimana ikram yang baik semaksimalnya. Ketika yang datang orang-orang penting dengan mobil mewah, kita pasti akan berusaha sekuat tenaga memberikan ikram semaksimalnya, mulai dari makanannya dan lain sebagainya, bahkan tempat duduknya. Makanannya yang number one, numero uno, kan nomor satu, yang nomor satu makanannya. Padahal makanan yang nomor satu yang kita sajikan itu sudah menjadi makanan beliau sehari-hari. Bahkan kalau singkong goreng, belangreng itu beliau belum pernah makan, tidak menjadi makanannya sehari-hari. Tapi hati kita tidak tekan untuk memberikan itu, nggak nyampe.
Mosok ya blanggreng ora patut lah, blanggreng iki patute engko nek sing teko tamune ora penting. Blanggreng itu engko nek sing teko tamune ora sugih. Wis blanggreng rasa banyu putih, kowe wis matur nuwun timbange ora disuguhi. Tapi nek sing teko iki pejabat lho, wong penting lho iki. Kaya raya lho ini. Bah, maka harus kita siapkan ini ikramnya. Bingung kesana kemari, seluruh toko dimasuki, seluruh yang jual makanan dimasuki, mana yang pantas dan tidak. Padahal itu sudah menjadi makanan beliau sehari-hari. Coba sugui blanggreng, singkong, rebus, itu lebih seneng itu. Karena biasanya orang kaya itu tidak pernah makan begitu-begitu. Pertama, mungkin karena tidak tahu. Kedua, mungkin karena gengsi. Padahal ya pengen. Tapi karena di hadapan orang kliennya sama-sama kaya, sama-sama pejabat tinggi, makan blanggreng mungkin isin. Wih, tiba-tiba panganannya blanggreng. Mungkin malu. Nah, makanya kita jangan pilih-pilih. Yang datang orang yang punya, apakah pejabat, apakah orang yang punya. Kata Nabi kita, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nonton prejenganmu. Allah tidak akan melihat bentuk fisikmu. Allah tidak akan melihat jas dan dasimu. Allah tidak akan lihat mobilmu, tidak akan lihat rumahmu, tidak akan lihat kekayaanmu. Tetapi yang Allah lihat hanya hatimu, kebeningan hatimu. Apakah salim betul, selamat betul, jauh betul dari penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, riak dan sejenisnya, dengki, iri dan sejenisnya. Ataukah hatimu ada rasa dengki dan sejenisnya? Yang Allah lihat itu hanya hati dan perbuatanmu, bukan mobilmu, bukan status pangkat jabatan, status sosialmu, bukan rumah mewahmu, bukan uangmu, apakah rupiah, apakah dinar, apakah dolar, apakah real. Bukan itu yang Allah lihat, bukan suguhanmu. Maka kalau yang datang adalah orang-orang kaya, kemudian kita bedakan, kenapa tidak kita samakan? Oh, yang datang fulan kebetulan seorang yang kaya, mobilnya mewah, kita berikan sesuatu yang mewah pula. Tentu yang datang kepada kita, bertamu kepada kita, kebetulan dalam kehidupan sehari-hari dia kecukupan atau serba kekurangan. Tentu kalau kita beri suguhan yang kita suguhkan pada orang-orang penting, orang-orang kaya itu, tentu itu lebih senang dan pasti habis. Pasti. Kalau tadi orang kaya, orang penting karena sudah setiap hari makanan beliau begitu, itu paling hanya asas kepantasan biasanya. Mengambil ini nggak habis, mubazir. Ketika sisa, siapa yang mau menghabiskan? Mau sudah dimakan, dimakan sedikit tidak habis, sudah sisanya, akhirnya dibuang, mubazir. Kalau ini orang-orang yang tidak punya, yang tidak pernah makan sehari-hari, itu kita suguhi apa yang kita suguhkan pada orang-orang yang memang sudah menjadi makanan sehari-hariannya, yakin pasti habis, tidak bersisa, lebih berkah. Maka coba mari kita mawas diri, jangan beda-bedakan. Karena belum tentu kita lebih bertakwa daripada tamu yang datang, tamu yang tidak punya, yang tidak penting menurut zahir kita. Tidak penting, ternyata di sisi Allah penting sekali, lebih penting daripada tamu-tamu yang naik mobil mewah. Ternyata siapa tahu begitu, ternyata di sisi Allah lebih penting sing sandale selen, pakaian compang-camping datang kepada kita, tetapi betul-betul ingin mendapatkan pengajaran dan lain sebagainya, pendidikan tentang Al-Quran dan Sunnah, bertamu kepada kita, itu ternyata yang lebih mulia di hadapan Allah daripada tamu yang datang dengan mobil-mobil mewah tetapi tidak mau tunduk patuh pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sikap kita justru beda. Tamu yang begitu penting di hadapan Allah, justru sikap kita
kita anggap tidak penting karena kita menuruti hawa nafsu asas kepatutan. Maka patut tidaknya itu orang beriman lihat Quran, lihat sunnah, patut tidaknya. Kalau menurut Quran patut, ya sudah itu patut, jalankan. Meskipun menurut manusia tidak patut. Karena kita sedang melihat kepatutan menurut Allah dan juga Rasulullah, bukan menurut manusia. Kalau menurut Quran dan sunnah itu tidak patut, ya jangan dilaksanakan. Karena menurut Quran, menurut sunnah itu tidak patut. Kalau kita laksanakan segala hal yang tidak patut menurut Quran dan sunnah, pasti kita akan merasakan kehidupan yang sempit, bertolak belakang dengan fitrah kita, bertolak belakang nurani kita. Kalau kita bisa memberikan, menyuguhkan yang sama, kenapa harus dibedakan? Hanya datangnya beda yang dinaiki. Kenapa harus dibedakan? Kenapa tidak berani sekali-kali kita memberi jamuan orang kaya, orang penting dengan jamuan yang selama ini kita berikan kepada orang yang kebetulan serba berkekurangan? Kenapa jamuannya tidak kita balik begitu saja? Itu tidak pernah berani kita lakukan. Kalau kita mau kedatangan orang-orang penting, kita selalu tergopoh-gopoh menyiapkan segalanya biar dikata patut oleh manusia. Tapi ketika yang datang nuwun sewu, orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang ahli dalam ilmu-ilmu agama, kemudian tamu dari pondok-pondok pesantren misalkan beserta santri-santrinya, kenapa jamuannya kita bedakan? Na'udzubillah, kenapa suguhan dan sikap kita bedakan? Na'udzubillah, itu bukan ciri orang yang beriman. Kenapa sikap tawaduk kita berbeda? Ketika dengan orang-orang penting kita munduk-munduk, tapi ketika dengan ahlul ilmi, dengan para ulama, orang yang faqih betul terhadap din ini, terhadap thalibul ilmi itu penuntut ilmu. Kalau dia keluar menuntut ilmu karena mengharap ridha Allah, kata Allah, dia akan, selama dia keluar, dia meninggal, dia dijamin surga oleh Allah. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, itu kata Nabi kita. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu karena mengharap keridhaan Allah, selama itu dia fi sabilillah, berada di jalan Allah sampai dia kembali. Maka seorang thalibul ilmu, kalau kita orang yang beriman, harus kita muliakan. Allah saja memuliakan, masa kita merendahkan? Na'udzubillah. Maka patut dan tidak patut kita orang yang beriman, tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli apapun kata manusia, karena kita tidak sedang mencari kemuliaan di sisi manusia. Karena manusia, siapapun dia, tidak akan pernah bisa memberi kemuliaan kepada manusia yang lain. Karena sang maha pemilik kemuliaan, segala kemuliaan yang hakiki, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, jangan berpaling dari peringatan-peringatan dan ketetapan-ketetapan Allah serta Rasulullah. Maka orang ketiga tadi, yang dua orang temannya ikut duduk di majelis ilmu, tetapi yang ketiga ternyata berpaling, maka dia pun akan dilupakan oleh Allah karena dia sudah melupakan Allah. Tetapi kalau dia mengingat Allah, maka Allah akan secara cepat mengingat dia. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu. Mungkin ada lagi Ustaz. Kita insya Allah pelan-pelan, tidak masalah, yang penting kita tuntas.